Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ina Karina Meulila. Saya merupakan praktisi merangkai bunga kering dan bunga buatan Indonesia, juga menjadi salah satu master penguji di Lembaga Sertifikasi Kompetensi Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan. Pada kesempatan ini, saya sedang melaksanakan refreshing master penguji dan mendapat tugas dengan tema peningkatan kapasitas penguji melalui penerapan metode pelatihan yang memastikan penilaian berjalan secara terbuka, adil, dan objektif. Materi ini penting untuk menjaga kualitas proses uji kompetensi serta meningkatkan kepercayaan peserta dan lembaga terhadap hasil asesmen. Peran penguji atau asesor sangat menentukan mutu hasil uji kompetensi. Tantangan yang sering dihadapi adalah adanya bias penilaian yang tidak disadari, kesulitan memastikan standar diterapkan secara konsisten, adanya variasi pemahaman antar penguji terhadap instrumen dan kriteria, lalu kurangnya transparansi dalam proses pemberian nilai. Karena itu, peningkatan kapasitas penguji melalui refreshing atau pelatihan berkesinambungan sangatlah diperlukan. Tujuan adanya pemaparan dalam video ini diharapkan para penguji akan mampu, yang pertama, memahami prinsip penilaian yang terbuka, jujur, dan adil sesuai standar. Yang kedua, dapat mengimplementasikan metode asesmen modern yang mengurangi subjektivitas. Yang ketiga, bisa menjaga konsistensi penilaian antar penguji atau inter-rater reliability. Yang keempat, bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, transparansi, dan etika pengujian. Sebelum kita masuk lebih jauh pada materi, kita perlu memahami apa yang disebut prinsip penilaian terbuka, adil, dan objektif. Prinsip penilaian terbuka artinya peserta mengetahui tujuan asesmen, kriteria, indikator, dan skema penilaian. Transparansi mencakup penjelasan alur asesmen kepada peserta, akses terhadap kriteria penilaian, menyampaikan hasil dengan jelas dan profesional, serta umpan balik yang diberikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, prinsip penilaian secara adil. Di sini adalah semua peserta mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Tidak dipengaruhi faktor non-teknis seperti kedekatan, latar belakang, atau preferensi pribadi, serta menghindari diskriminasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, prinsip penilaian objektif. Ini nilai diberikan berdasarkan bukti dan indikator kompetensi, bukan perasaan dan persepsi pribadi. Lalu menggunakan instrumen standar, rubrik, dan daftar verifikasi, berbasis bukti atau evidence-based. Selanjutnya, bagaimanakah metode pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penguji yang dapat dilakukan? Menurut beberapa sumber yang saya baca, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, dengan metode pelatihan calibration training. Dalam metode ini, dilakukan yang pertama adalah menyamakan persepsi antar penguji, lalu menguji konsistensi nilai pada kasus yang sama, lalu mengurangi variasi inter-rater. Selanjutnya ada metode pelatihan mock assessment. Metode ini melakukan simulasi pengujian dengan peraga atau video, melatih observasi dan pencatatan evidence, meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalitas penguji.
Selanjutnya ada namanya metode pelatihan bias awareness. Tujuan metode ini menyadarkan penguji agar menghindari bias dalam penilaian. Ada beberapa bias yang sering muncul, yaitu halo effects, lemminence atau harshness, similarity bias, dan confirmation bias. Selanjutnya ada metode pelatihan analisis kasus. Dalam metode ini, membahas situasi ambigu dalam asesmen, menguatkan pengambilan keputusan sesuai pedoman, meningkatkan kemampuan analisis penguji. Selanjutnya ada namanya metode pelatihan review instrumen. Metode ini melakukan evaluasi validitas dan reliabilitas instrumen, memastikan rubrik jelas dan tidak multitafsir, serta menyelaraskan instrumen dengan SKKNI dan skema. Selanjutnya ada metode pelatihan komunikasi asertif. Di sini, penguji menyampaikan hasil secara jelas dan sopan, memberikan feedback yang konstruktif, serta menjaga suasana asesmen profesional dan tenang. Dan selanjutnya adalah strategi penilaian secara objektif. Itu bagaimana? Yang pertama, gunakan instrumen baku, lalu catat evidence secara rinci, kemudian bandingkan dengan standar, bukan antar peserta, dan diklarifikasi jika kita merasa ragu. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada hal yang penting bagi seorang penguji adalah etika penguji. Yang pertama, penguji harus mampu menjaga kerahasiaan peserta, mampu menghindari konflik kepentingan, menghindari diskusi nilai di luar konteks formal, bersikap profesional dan tidak diskriminatif, serta menjunjung integritas secara proses asesmen. Kesimpulan dari pemaparan video yang telah saya sampaikan, yaitu kapasitas penguji harus terus ditingkatkan. Metode pelatihan membantu memastikan penilaian terbuka, adil, dan objektif, dan penguji adalah penjaga mutu sertifikasi. Sebelum saya menutup paparan dalam video saya akan menyampaikan bahwa melalui peningkatan kapasitas penguji lewat pelatihan yang terstruktur, kita dapat memastikan bahwa proses uji kompetensi berjalan secara transparan, adil, dan objektif. Penguji bukan hanya penilai, tetapi juga penjaga mutu dan kredibilitas lembaga sertifikasi. Semoga materi ini dapat memperkaya pemahaman kita dan meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan peran sebagai master penguji. Terima kasih atas perhatian semua yang mengikuti paparan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.